wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kelompok kami, Pancasila Kita, sebuah ruang diskusi yang membahas mengenai isu-isu kebangsaan dari sudut pandang generasi muda. Halo semuanya. Nah, di episode kali ini kita bakal melihat sekaligus menganalisis sebuah video yang menurut kami sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Judulnya adalah Perang Ideologi di Era Globalisasi dari Metro TV. Nah, video ini membahas mengenai bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa terus menghadapi tantangan-tantangan besar, mulai dari radikalisme, penyebaran hoax, sampai isu sara yang semakin menguat di era digital ini. Jadi kita bakal ngasih reaction dan POV kita sebagai mahasiswa. Siap teman-teman? Siap. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai diskusi, aku mau minta Jasmine untuk dikasih dulu nih isi dari videonya secara singkat buat teman-teman yang belum nonton. Silakan Jasmine. Oke, terima kasih. Jadi video dari Metro TV ini tuh durasinya cukup panjang ya sebenarnya. Nah, jadi pada intinya video ini itu membahas mengenai bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara kita terus-menerus mendapat tekanan dari berbagai arah di tengah arus globalisasi. Nah, ada beberapa poin utama yang dibahas di video tersebut. Yang pertama yaitu mengenai radikalisme, paham-paham ekstrim yang masuk ke Indonesia dan berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Nah, yang kedua yaitu soal hoax dan disinformasi yang menyebar lewat media sosial dan bisa memecah belah masyarakat. Dan yang ketiga yaitu soal isu sara yang makin sensitif di era digital karena informasi ini menyebar dengan sangat cepat tanpa filter. Seperti itu. Betul banget. Jadi intinya itu perang ideologi ini bukan lagi perang fisik ya, tetapi perang narasi, perang pikiran, perang di dunia digital. Nah, iya, dan yang bikin bahaya itu justru kita seringkali nggak sadar kita lagi diserang. Kita scroll media sosial, lihat konten-konten tertentu. Nah, lama-lama pola pikir kita itu bisa terkontaminasi atau berubah. Menarik banget nih. Dari sini kita bisa langsung masuk ke diskusi yang lebih mendalam. Jadi kita bagi menjadi 3 subtopik besar. Nah, subtopik pertama kita akan membahas soal radikalisme. Nah, Jasmine, tadi kamu fokus di bagian ini. Nah, menurut kamu, seberapa nyata sih ancaman radikalisme ini, khususnya buat kita sebagai mahasiswa? Jujur, kalau kita ngomong radikalisme, itu banyak orang itu langsung beranggapan hal-hal yang ekstrim-ekstrim, seperti bom, terorisme, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya radikalisme ini itu bisa masuk dalam bentuk yang jauh lebih halus loh. Nah, misalnya narasi-narasi yang menyebabkan kebencian terhadap kelompok tertentu, atau yang bilang bahwa Pancasila itu tidak Islami, atau sebaliknya yang menyebarkan paham yang anti agama. Nah, itu semua itu bagian dari radikalisme dalam arti luas. Dan di lingkungan kampus ini nyata sekali rekrutmen kelompok-kelompok
radikal itu salah satu target utamanya itu justru mahasiswa sendiri, karena kita itu dianggap masih dalam proses pencarian identitas. Seru juga ya, kalau menurut Salwa gimana? Menurut aku sih setuju banget ya, karena sekarang ini banyak rekrutmen yang nggak harus tatap muka, jadi bisa melalui WhatsApp, TikTok, Instagram. Nah, kontennya pun dikemas menarik, bahasa anak muda, tapi isinya perlahan-lahan menguras nilai-nilai Pancasila. Saya mau menambahkan, menurut saya salah satu akar masalahnya adalah ketidakpahaman kita sendiri terhadap Pancasila. Jadi banyak yang hafal Pancasilanya tapi tidak benar-benar mengerti maknanya. Nah, kekosongan pemahaman itulah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk masuk ke dalam masalah tersebut. Poin yang sangat bagus sekali, jadi ibaratnya kalau kita nggak punya benteng yang kuat, itu kita lebih gampang untuk dipengaruhi ya. Dan benteng itu ya pemahaman kita terhadap Pancasila itu sendiri. Makanya pendidikan Pancasila itu penting, bukan sekedar hafalan, tapi benar-benar dipahami dan dihayati. Oke, sekarang kita geser ke topik yang kedua, yaitu tentang hoax dan media sosial. Nah, Salwa, ini kayaknya dunia kamu banget nih, gimana? Iya nih, soalnya memang nggak bisa lepas dari sosmed ya kita itu. Jadi begini, hoax itu bukan hal baru, tapi di era digital sekarang kecepatannya berbeda. Suatu berita palsu itu bisa menyebar dengan sangat cepat, menyebar ke jutaan orang yang hanya dalam hitungan jam bahkan menit. Dan yang paling berbahaya itu adalah hoax yang berkaitan dengan isu sara, agama atau politik, karena itu langsung menyentuh emosi orang, bahkan bikin orang marah tanpa sempat berpikir kritis dulu. Ada contoh yang relevan nggak? Banyak banget ya, misalnya hoax tentang Pancasila yang mau diganti, yang sering banget kita dengar ya menjelang pemilu, atau narasi-narasi yang membenturkan agama tertentu dengan ideologi negara. Nah, itu semua kalau nggak kita sering verifikasi dengan baik ya, bisa memecah persatuan bangsa. Jadi kita harus berhati-hati banget sih. Nah, dan ironisnya yang menyebar berita hoax ini bukan orang jahat yang secara sadar, tetapi justru orang biasa yang nggak sempat memverifikasi berita tersebut. Jadi kita tuh langsung nge-share tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Jadi itu yang sebenarnya berbahaya. Nah, makanya literasi digital itu jadi sangat penting untuk sekarang. Kemampuan untuk berhenti sejenak, cek fakta, lalu share ke media sosial lain, itu adalah salah satu bentuk pemahaman Pancasila di era digital saat ini. Jadi menghargai kebenaran, menghormati sesama. Aku suka framing dari Zahdi ya, bahwa literasi digital adalah bentuk dari pemahaman Pancasila. Keren banget. Nah, betul. Terus menurut saya kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab lebih. Kita punya akses pendidikan, punya kemampuan berpikir kritis. Jadi kita harus jadi yang pertama melawan hoax, bukan malah itu dibarin. Sekarang kita masuk ke subtopik yang ketiga. Nah, kita bakal bahas soal isu sara di era globalisasi. Nah, jadi kamu sudah banyak banget ngasih insight yang sekarang kita fokus ke sini. Menurut kamu, apakah globalisasi itu akan memperparah polarisasi di Indonesia? Jadi menurut saya globalisasi itu seperti pisau bermata dua. Jadi di satu sisi yaitu kita jadi lebih terhubung dengan dunia, lebih terbuka, lebih banyak akses informasi. Tapi di sisi lain ideologi-ideologi asing yang belum tentu cocok dengan nilai-nilai kita juga ikut masuk tanpa terduga. Nah, dan iya, polarisasi di Indonesia ini makin terasa. Kita lihat sendiri dari isu agama, ras, ataupun dari etnis yang sekarang itu
padahal Indonesia ini dibangun justru di atas keberagaman. Nah, dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, polarisasi ini tuh seringkali sengaja diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk melemahkan persatuan di Indonesia. Nah, disinilah mestinya Pancasila itu menjadi solusi ya seharusnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana Pancasila masih cukup relevan sebagai jawaban atas tantangan tersebut? Menurut saya, Pancasila sangat relevan, bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Tapi syaratnya, kita jangan jadikan Pancasila hanya sebagai simbol seremonial. Pancasila harus benar-benar dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, setuju banget sih, karena gotong royong, toleransi, musyawarah itu tuh merupakan nilai-nilai Pancasila yang kalau kita praktikkan justru bisa jadi tameng paling kuat untuk melawan polarisasi dan isu-isu sara. Dan saya percaya bahwa selama nilai-nilai itu masih hidup di masyarakat Indonesia, terutama di generasi muda, Pancasila ini akan tetap berdiri kokoh. Nah, tiba di segmen terakhir diskusi. Kali ini kita akan melihat POV atau pandangan dari kelompok kita. Nah, aku mau minta masing-masing dari teman-teman untuk menyampaikan satu hal yang paling berkesan dari video yang sudah kita tonton tadi. Dan apa yang menurut kalian yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z tentunya. Mulai dari Jasmine dulu. Nah, dari saya sendiri, menurut saya yang paling mengena dari video itu adalah bagaimana ancaman ideologi ini sudah masuk ke dalam ranah digital dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, ini tuh bukan isu yang jauh-jauh di sana, tetapi ini ada di genggaman kita, ada di HP kita, ada di feed media sosial kita. Jadi yang bisa kita lakukan ini memulai dari hal-hal yang kecil, seperti jangan nge-share sesuatu sebelum memverifikasi, terus berani meluruskan jika kita melihat konten yang menyesatkan, seperti itu. Nah, dari saya itu yang paling menarik adalah fakta bahwa ideologi ini tidak selalu terlihat dengan jelas. Banyak yang nggak sadar bahwa mereka itu sedang menjadi korban atau bahkan penyebar narasi yang merusak. Nah, makanya saya percaya bahwa literasi digital dan literasi ideologi itu harus berjalan dengan beriringan. Kita harus tahu nilai-nilai Pancasila, sekaligus tahu cara memilah informasi yang benar. Nah, menurut saya yang paling berkesan itu yaitu bagaimana Pancasila itu atau video itu mengingatkan bahwa Pancasila bukan milik pemerintah atau lembaga tertentu, tapi Pancasila itu adalah milik kita semua. Nah, dan tanggung jawab untuk menjaganya ada di pundak kita bersama, termasuk kita sebagai mahasiswa yang bisa kita lakukan atau menjadi contoh, yaitu tunjukkan sikap toleran, hargai perbedaan, lalu ada juga jangan mudah terprovokasi oleh sesuatu yang mungkin tidak baik. Dan dari saya mau tekankan tentang optimisme. Seringkali kita disuguhi berita-berita yang membuat kita pesimis tentang kondisi bangsa. Tapi saya percaya selama ada generasi muda yang masih peduli, yang masih mau berdiskusi seperti ini, di Indonesia pasti baik-baik saja. Pancasila bukan beban. Pancasila adalah kekuatan kita. Wah, luar biasa semuanya. Terima kasih Jasmine, Calwa, Zahi dan juga Muti atas insight-nya yang sangat mendalam dan juga sangat menginspirasi. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah diskusi kita tentang Pancasila di tengah perang ideologi global. Sebuah reaction dan analisis video berjudul Perang Ideologi di Era Digital, di Era Globalisasi dari Metro TV. Nah, ada 3 hal utama yang kita bahas hari ini, yaitu radikalisme yang masuk dalam bentuk halus dan menarget generasi muda. Kedua, itu ada hoax dan juga media sosial yang bisa mengikis nilai-nilai Pancasila tanpa kita sadari. Dan yang ketiga, kita membahas isu sara yang diperparah oleh arus globalisasi dan juga polarisasi digital. Tapi di atas semua tantangan itu, kita sepakat bahwa Pancasila itu masih sangat relevan di era sekarang ini.
masih tetap kuat dan juga masih menjadi jawaban. Asalkan kita itu sebagai generasi muda mau memahaminya lebih dalam dan juga mengamalkannya di kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video podcast kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat untuk Indonesia kita. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Merdeka!